يوم الدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا ارحم الراحمين ونفعل وتعليم فلا الاستفاده والنفع والانتفاع التذكير والحب على المنصب بكتاب الله سنه رسوله ودعوه الى الهدى والدلاله على الخير اللهم بارك الله وذنبي وصوابه اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واغننا بالتقوى وجعلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا موعا وفهما صحيحا ولسانا سديدا ويقينا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من فتح الخير الخير واعانهم عليه بك اللهم الخير واعنا عليه اللهم يا محمد الاحوال او الحال المسلمين الى عافيه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت امين وانصرنا من الكافرين. معاشر الحاضرين والحاضرات المستمعين رحمكم الله حفظكم الله ووفقكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbana ya Hayyu ya Ma'bud. Ya man yanzur ilaina, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah syukur ya karim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup yang selalu memandang kepada kita, yang telah memilih kita untuk bersama-sama melakukan tadarruk ila Allah dengan melakukan salat, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkumpul di majelis ini mendengarkan nasihat-nasihat yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, mana mereka adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini bersama ikhlas, kita jadikan orang yang tidak beramal kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Berkuasa untuk memberikan juga keberkahan dan juga cahaya daripada majelis ini yang rahasia daripada ini majelis kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, dan juga mereka terutama yang telah mendahului kita. Semoga Allah memberikan keterangan dan kuasa kepada mereka di kuburan mereka, dan Allah hentikan daripada azab untuk mereka. Semoga Allah menjadikan ini majelis syahid lana la alayhi wa majelis menyenangkan haji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma waffaqna taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa wafaqakumullah. Hadakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Ilah yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ayat kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid Sifatuddurrar. Masih kita menjelaskan tentang masalah murtad atau riddah, yaitu perbuatan atau ucapan-ucapan yang kita harus berhati-hati menjauhkan dari kita, jangan sampai melakukan ataupun mengucapkan daripada ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan dosa besar minimal dosa besar, dan alhamdulillah bisa-bisa tanpa kita sadari kita sudah mungkin keluar dari agama Islam ini. Ada ucapan-ucapan, ada perbuatan-perbuatan yang sering kita tidak sadari ternyata itu mendatangkan malapetaka besar. Dari sinilah saudara Rasulullah SAW mengatakan al-bala waqtul bimantik. Banyak musibah-musibah itu datangnya dari sebab ucapan. Nah, ucapan yang paling musibah, paling berat apabila kalau ucapan itu mendatangkan, menyebabkan seorang keluar dari agamanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin telah kita sebutkan daripada bagian yang ketiga yang bisa menyebabkan seorang itu murtad dari ucapan-ucapan. Di antara yang kemarin kita sebutkan minha yaqulu lil muslim ya kafir. Seorang berkata kepada saudaranya yang muslim, benar-benar muslim, dia katakan ya kafir, oi kafir, oi kafir kau. Nah, sedangkan itu orang muslim. Ini bisa bagaimana hadis Allah, orang yang mengatakan kafir dia sesungguhnya kafir di mata Allah. Tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan kalau kita nurut ke ucapan ulama itu sudah mengeluarkan kita sendiri dari agama Allah. Atau dengan seperti juga dengan kafir itu ya Yahudi, oh Yahudi kau.
Nah, ini memang kembali kepada niat seseorang. Kita sering mengucapkan kalimat seperti ini kalau kafir itu insyaallah naudzubillah. Cuma Yahudi ini sering dipakai orang. Oh Yahudi kau, oh komunis kau. Naudzubillah. Sama itu. Yahudi, kafir, komunis semua din agama bukan muslim. Orang kafir semua. Kafir kata Rasulullah. Din wahid, kekafiran itu agama satu sama. Entah Hindu, Buddha, segala macam agama apa selain Islam itu sama. Kafir kalau mereka kafir. Dan apa yang ini lebih afdal dari itu di mata Allah semuanya? Mensekutukan Allah, syirik kepada Allah sama di mata Allah kafir. Tamam. Kemudian lagi ucapan ya Nasrani, ya Adimaddin, yang punya agama. Kalau kita lakukan kalau beragama itu masih kalau kita lakukan banyak maksiat, jadi tahu her tahu baik kalau itu tidak punya agama itu tidak apa-apa. Walaupun itu sebenarnya tidak pantas, cak. Tapi kalau kami punya agama, sama itu, alhamdulillah. Ataupun yang kalimat-kalimat lain. Kemudian di antaranya juga kalimat yang bisa mengeluarkan seorang daripada agama Allah, alhamdulillah. Yaitu kalau seorang mengucapkan kalimat yang seharusnya diagungkan dibuat main-main, jadi niat main atau mengejek, istihza. Seperti dia pernah dengar, contohnya asma Allah al-husna, dibuatnya mainan, misalnya. Tak boleh, itu bisa menyebabkan keluar dari agama Allah. Ataupun dia pernah dengar, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan pada suatu saat setelah hari kiamat nanti, ya hari kiamat selesai, kiamat itu meninggal, mati kalau sebelum makhluk Allah. Atau malaikat penyebutnya pun dimati kalau tinggal Allah sendirian. Allahumma. Dalam hadis Rasulullah menyatakan di situ Allah akan mengatakan Malil mulkul yaum. Siapa yang diraja sekarang ini? Tidak ada raja kecuali Allah. Nah jadinya mainan. Jadinya mainan buat main-main. Malil mulkul yaum. Malil mulkul yaum. Dia tahu itu ucapan Allah. Dibuatnya mainan. Nah, ini bisa juga keluar dari na'udzubillah. Atau bisa nabai kalimat apalah yang selanjutnya itu kalimat ucapan Rasulullah dibuat main-mainan. Tidak boleh. Yang mempermainkan nama Allah atau mempermainkan nama daripada nama Rasulullah dan lain-lain. Dan apa sifat syiar Islam? Dibuat permainan, dihinakan istilah itu bisa membuat orang dari jadi kufur. Seperti orang menggambar, membuat kosong gambar Rasulullah SAW, dibuatnya kalau Rasulnya jadi lucu. Na'udzubillah, ini bisa membuat dia merasa kafir. Mimma la yakhfa alaihi nisbatun dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dia lupa itu memang itu sifatnya Allah, itu nama Allah atau itu suatu yang disandarkan kepada Allah dari ucapan tersebut. Misalnya dia menggambarkan seakan dicuri seakan-akan Allah itu pas ngamuk, segambarnya. Seakan-akan dia gambarkan Allah itu bentuknya tidak boleh. Allah tidak bisa digambar-gambarkan seperti yang kita terlintas dalam pikiran kita. Atau adanya ucapan-ucapan orang sombong. Alhamdulillah ini kebanyakan. Alhamdulillah ini kadang-kadang keluar ucapan yang berbahaya ini kalau kita terbawa emosi. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ausi ini, ya Rasulullah wasiatkan aku. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Sahabat ini kurang puas, masih kok diwasiatkan Rasulullah. Ditanya ya Rasulullah ausi ini, minta lagi. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Minta lagi ketiga, kata Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Kenapa? Kalau kau baca diri kau dari amarah, maka kau jadi orang mukmin yang saleh. Karena marah inilah bawaan dari emosi dan hawa nafsu. Kalau sudah marah, dia akan lupa segala macam yang hak itu akan menjadi gelap, tidak nampak bagi dia, hilang akalnya. Nah, ketika itulah alhamdulillah kita sering terjadi, mudah-mudahan jangan sampai naudzubillah terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Keluar keceriaan, kadang-kadang ribut mulut, bahawa memandangnya ini keluar, cikik kau. Jangan sudah. No, aku tidak sengaja lagi ngamuk, lagi marah, emosi. Kakak kita kalau sudah keluar sudah. Nah, begitu pun kalimat-kalimat ini kadang-kadang dibarengi dengan kesombongan. Di sini dia mengatakan di antara kalimat yang bisa dikatakan orang itu melakukan suatu kabair dosa paling besar atau bisa dikeluarkan dari agama Islam seperti ada orang berkata begini. Ka'anna yaqulu law amara ya rabbi bikaza lam afhalhu. Kalau seandainya Allah jadi ngomong dengan sombong, dia muslim. Kalau seandainya Allah ngomong di waktu sedekah untuk jiran aku, dia mesti benci sama tetangganya. Ada musuh di sana, dia ngomong kalau Allah juga untuk nyium tangan sebulan, tak kalah aku. Dia ngomong kalau Allah juga nyium tangan sebulan, mahabba ya aku kafir. Allah yang menyuruh dia.
Kalau Allah nyuruh, maaf, apa memiliki kalau, walaupun itu suatu yang mustahil, lakukan kalau Allah yang nyuruh. Nah ini Allah nyuruh, kalau bukan kadang-kadang sombong aja nih. Kalau kita ngomong atau presiden nyuruh aku, ada apa-apa? Ya atau presiden nyuruh aku, bintang aja mahabbah ya gitu. Tahu dari kalau sudah Allah, gandeng. Kalau Allah nyuruh aku, bintang aja mahabbah ya, saya mati. Nah ini alhamdulillah. Allah ini perlu syahadat 2 kali. Ulangi syahadatnya. Dari mana? Begitupun ucapan misalnya kita macam ini. Law salatul qiblah fi jihah kada ma salaitu ilaiha. Kalau seandainya kiblat itu berubah dengan izin Allah, Allah merintahkan kiblat berubah ke sana, aku enggak main ke sana. Nak macam ini lagi. Padahal Allah yang nyuruh misalnya, atau Rasulullah yang nyuruh. Dia ngomong aku nak macam ini lah. Nak lapor kamu. Ini orang kategori kedua dari Islam. Kadang-kadang dia sudah tidak lagi patuh sama Allah dengan nantang dan jelas semuanya. Alhamdulillah. Kemudian contoh kalimat lagi yang na'udzubillah kita harus jauhi. Allah a'tani Allah jannah ma dakhaltuha. Sombong. Kalau seandainya Allah yang surga, maka enggak masuk. Ya, sombong. Ya, ngomong macam itu. Atau dia tadi kadang-kadang kita nih bawa emosi. Kalau kau doakan masuk surga, enggak ada doa kau, enggak kalah masuk surga. Oh, yang sombong manusia. Kadang-kadang doa bahwa surga tempat untuk orang baik. Allah nyuruh masuk, enggak masuk dia sombong. Au mudhirat bi'inat bikul, atau dia niat untuk menantang daripada ucapan Allah. Contoh lagi, ucapan yang tidak dibenarkan. Ini kadang-kadang terucap juga oleh orang kita yang memang rendah agamanya. Dia mengatakan begini, lau aqalani Allah bitarkis salat ma'ana fihi minal marid dhalamani. Dia kalau seandainya Allah nyatat aku di dosa, sedang gara-gara aku tidak semayang, sedangkan aku lagi sakit, boleh mau Allah sama aku? Atau macam itu kadang-kadang alhamdulillah ini kadang-kadang ada di kalangan rakyat di sini. Ketika ditipu musabah semua ya Allah, ditipu ya Allah, kalau itu mah. Nah, tidak boleh ngomong macam itu. Tidak boleh ngomong. Kalau manusia kita ngomong macam itu tidak pantas. Tapi kalau sama Allah tidak boleh. Allah ditipu ya Allah, kalau kemarin cucu aku meninggal, di mana aku belum kembali. Tapi orang lain mereka ditipunya ya Allah, tidak boleh ngomong macam itu. Kalau syahadat ngomong macam itu, harus bersyahadat. Karena Allah tidak buat dolim terhadap hamba-Nya. Semua yang Allah lakukan kepada kita itu ada hikmahnya dan Allah yang mengatur. Dan itu tidak berhak untuk berkata demikian. Kita milik Allah. Kita ini milik Allah. Anak punya pena anak patah ke, kita pernah larang. Ya, baru beli, anak patah kan kalau tadi sungi. Haknya anak. Kita jangan larang, kita pernah larang. Hak anak. Nah Allah lebih berhak segala sesuatu. Al-Qala li fi'lil halal. Atau berbicara tentang suatu perbuatan yang terjadi, suatu musibah atau suatu kejadian lain tidak menyenangkan. Lalu dia ngomong begini, hadza bi ghairi takdirillah, ini di luar dari kehendak Allah. Dia ngomong kita ribut. Misalnya kita ribut terjadi kita ngintip apalah semua. Belum jago ke gitu. Nah, yang beragam itu jago. Allah subhanallah. Hilang. Yang itu tadi. Marah gitu. Mana kan terjago? Ya kita penjagoannya, tapi tidak baca ketentuan Allah. Tak kasih segitu ya ketentuan Allah. Omongan macam ini juga perlu syahadat. Yang tak kasih segitu ya ketentuan Allah. Kau tidak kuatnya. Tak boleh ngomong macam ini. Tidak boleh. Seluruh yang terjadi di muka tidak kata yang lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini gara-gara keluar macam ini, emosi. Gara-gara kita bahawa kita memang marah. Tidak boleh macam ini. Tetap itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala terjadi di bumi Allah ini ketentuan Allah dan izin Allah. Tak mungkin sesuatu terjadi tanpa dari kehendak dan izin Allah. Kalau di luar dari kehendak dan izin Allah, banyak Tuhan lain yang berkuasa. Itu sesuatu yang mustahil. Kemudian, au law syahida indi anbiya wal malaika wa jami'ul muslimin bikada ma qabiltuhum. Ada orang disombong ngomong, kalau seandainya dia ribut semua, kalau seandainya kau panggillah nabi, panggillah malaikat, nak jadi saksi, tak percaya. Tak boleh ngomong begitu. Kalau nabi sudah jadi saksi, tak kata mungkin nabi itu berbohong. Malaikat jadi saksi, tak mungkin malaikat itu berbohong.
Nah, macam ini kadang-kadang keluar, dia ngomongin sombong yang tidak punya agama. Dan hati kalau dia tadi tidak beragama, tidak jalan dengan agama. Orang macam itu deh. Atal panggil lah. Kalau kau baca apa Nabi, lama mereka lagu tidak jadi. Nah, tak boleh memang macam itu. Ini kita kadang-kadang tak kelakar ngomong begitu. Kau nggak suka kelakar, pas marah macam itu kalau. Jadi tak boleh ngomong macam itu. Harus beristighfar, dia bersyahadat. Kemudian atau ucapan seperti ini. La af'al kada wa in kana sunnah. Bighazat istidah. Ada orang dengan niat nguyok. Jadi kita mau kisiwa. Dia bagi maki kayu besok jawab niat. Oh ini sunnah. Sunnah mana? Sunnah aja. Dan saya sudah aku ngerekain gitu. Kalau aku mahabbe waktu itu sunnah. Mahabbe nak kawin dia. Nah ini juga termasuk alhamdulillah. Berarti dia sudah tak galak keluar daripada agama yang Rasulullah SAW. Hati-hati yang macam itu. Kadang-kadang itu karena sombongan tadi lah. Sombong yang kalau mahabbe hatta sunnah atau sahabat mahabbe ngawin dia jawab macam itu. Alhamdulillah. Ini juga perlu bersyahadat. Yang ngomong macam itu. Kalau dia istihza, dia tadi mandang hina perbuatan tersebut, sunnah tadi. Tidak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada ucapan seperti contohnya, au law kana fulan nabiyyan ma amantu bihi au aqahu alimun fatwa. Law kana fulan nabiyyan ma amantu bihi. Kalau dia ngomong misalnya niat tadi itu bukan niat. Jadi di sini ucapan harus kita pahami. Kalau dia ngomong macam ini, kalau ada si fulan itu nabi, aku tidak beriman sama dia. Bukan berarti dia dengan arti kata macam kita ngomong, kita percaya tidak ada nabi setelah Rasulullah. Cuma macam tadi itu. Macam dia ngomong, hatta nabi datang, malaikat datang, jadi saksi aku tak baca nur, tidak nak terima yang siap dia. Misalnya. Nah ini contohnya kalau ngomong, kalau seandainya fulan nabi, aku tidak terima. Nah, di sini tidak boleh juga. Dalam arti kata, kalau memang dia itu nabi harus terpatuhi. Walaupun memang nabi setelah Rasulullah tidak akan ada lagi nabi. Kemudian ada juga ucapan misalnya, la aqahu alim fatwa, faqala ay syai'in hadha syara'. Ada orang ributan datanglah ke kiai. Kiai tadi, dia tahu tak? Mesti banyak terjadi alaku, terutama masalah waris. Tidak jadi masalah waris. Kalau waris pokoknya nak bagi atau kanan kita bagi atau. Nak kendaan dia, nak sampai pikiran dia, padahal syariat sedang ngatur. Pas dia sudah berhitung pikir, dia bakal dapat banyak. Dia pikir tadi kan. Ini untino tadi dia pikir bakal dapat separuh sewang sama dulunya. Tak tahu uji syariat bagi lanang 2 kali lipat, betina 1 kali lipat. Datang ke ulama, tinggi mana? Okey, cara bagi waris kami ni. Kalau macam ini, cara baginya waris kami ni, kalau dekat orang lain, tinggal bagi lah. Bagi mana? Okey. Saat dalam agama dikatakan, Rijal mislu hadir unsaya, untuk orang lanang macam 2 kali lipat punya orang betina. Jadi bagi 3, siko untuk kau yang betina, yang 2 ni untuk mana? Oi, mana saya Islam aja macam ini. Ngomong macam ini. Mana ada syariat macam ini ngajar? Tak hati-hati, tak adil. Pada syariat benar itu. Sudah sebut dari Al-Quran itu. Dia tak terima. Nah ini juga alhamdulillah. Itu bisa menyebabkan kita kufur daripada Islam. Banyak lagi hal-hal yang tidak boleh. Kemudian contoh lagi kalimat di sini banyak disebutkan. Kita baca sekali insyaallah. Muridan istighfar, awwala la'natullah ala kulli alim. Muridan istighraq syamil ahad al-anbiya. Atau orang mengatakan demikian, la'natullah, la'natullah kepada seluruh orang alim. Termasuk dalam orang alim para nabi juga. Ini alhamdulillah, aku juga orang seperti itu. Awwala ana bari'un min Allah aw min nabi. Aku terlepas dari urusan Allah sama urusan Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi sudah seperti itu. Aw min al-Qur'an aw min syariah. Awal Islam, aku tidak nak maki-maki Quran. Dia Islam, dia mau aku tidak lagi pakai Quran. Ada segitunya Al-Quran, Al-Quran zaman dulu. Tidak relevan lagi zaman sekarang. Ini orang harus bersyahadat. Harus bersyahadat. Apapun dia mau aku tidak dari syariat Islam. Yang penting mana caranya? Yang penting sama-sama kita senang, sama-sama ridho, sama-sama sukses. Pokoknya walaupun urusan syariat bertentangan dengan kita. Nah ini orang alhamdulillah ini. Seperti itu. Bisa dia keluar dari agama Islam.
Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, termasuk juga tidak boleh hukumnya kita menggunakan sebagian ayat Al-Quran untuk kita pakai dalam suatu perbuatan kita. Contohnya di sini. Ini kadang-kadang anak dapatkan memang anak saya pernah dengar. Ini minimal kata ulama. Kalau niat istihza itu haram disebut kufur. Kalau niat bukan istihza itu artinya menghina, mempermain-mainkan. Itu haram menurut kabair. Minimal, maksimalnya di luar Islam. Kalau tidak ganti yang istihza, makruh dibanding dengan dosa. Tidak boleh. Makruh minimal makruh tapi mendekati haram. Menggunakan beberapa kalimat Al-Quran untuk dia perlakuan perbuatan sehari-hari. Contohnya, Dola wagat mal'awi'a, uang-uang ke banyu, ke cangkir, gelas. Dia ngomong kekaksan di harto. Kekaksan di harto itu gelas yang diisi penuh. Dia ngomong kekaksan di harto. Dipakai kalau bahasa Al-Quran itu buatnya untuk uang yang uang ke banyu tadi. Ini kalau niat mempermainkan haram hukumnya, bisa keluar. Jadi jangan mempermainkan Al-Quran. Tapi kalau dia sekedar ngomong baik, itu tidak boleh, makruh. Ya, macam juga kalimat lain lagi. Atau orang habis minum, aframa min syaraban. Dalam Al-Quran ada kalimat fakanat saraba dan mereka telah minum. Ada kawan minum, dia ngomong fakanat saraba. Pakainya kalimat Al-Quran. Kalau dia buat bermain-main, haram hukumnya. Ini kadang-kadang maaf mengalir macam ini. Banyak anak pernah 4 juta emosi juga pas balik dari jalan dipakainya. Ada dalam surah Al-Kahfi itu Adul bada'ana Al-Qatina Nasobah itu bukan ayat itu. Walhasil makna ayat itu ucapan Nabi Musa kepada yang melok dia tadi itu. Hatul bada'an, siaplah makan siang kami karena kami sudah capek dari perjalanan jauh. Jadi perlu diundang wong. Diundang wong di rumah kawannya. Jadi disitulah kami wong hadir jadi. Dia ngomong sama rumah pakai ayat tadi. Hatul bada'an itu. Al-Qatina min amrina nasobah. Mana bentuklah bada'an. Kami sudah capek di perjalanan. Dibuatnya main-main, haram hukumnya. Maksudnya soto, maksudnya dia bercanda. Tapi pakai Al-Quran tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kalau niat main-main, kalau niat menghina, jelas-jelas bisa kufur. Alhamdulillah. Karena kasihnya sekedar baik itu tidak boleh. Nah, kecuali ada juga hukum yang memang dia menggunakan. Ada dalam cerita seorang perempuan itu dia dalam bergerak di jalan ini kemana pun dia masih bahasa Al-Quran. Itu niat ta'zim di Quran itu boleh. Bukan niat main-main. Bukan niat main-main, tapi memang niat ta'zim di Quran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Nah, seperti juga aw inda waznin aw wakil. Ketika kita pedagang di pasar lagi nimbang. Kita lagi jualan, lagi nimbang, lagi ngumpul, terus ada ngomong idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ini kalimat dalam surah Al-Mutaffifin. Ya, dipakai. Dan mereka kalau menimbang ataupun memberikan ukuran itu biasanya adalah merugi uang. Nah, jadi dipakainya ayat itu. Dengan niat main-main itu tidak boleh. Pokoknya kalau sudah niat main-main atau istihza itu berdosa atau bisa mengeluarkan orang dari agama. Awal indah ru'yat jamak atau ketika melihat orang yang banyak wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Because the istighfar atau istihza fi kull wa kadza kullu mawdin isti'mal fihi al-Qur'an bidzalika al-qasad. Nah, seperti juga contohnya. Tapi kalau model kita dalam Al-Quran, ya Yahya khudhil kitab bil quwwah. Dalam Al-Quran. Kalau kita niat main-main, ada orang nama Yahya. Kita lagi duduk, kita kasih hajat. Ada Yahya kawan kita situ, kita ngomong Yahya ini kita bahasakan. Kita iseng kan, menunjuk kita tadi apal Quran. Ngomong nama depan. Ya Yahya khudhil kitab bil quwwah. Ini ayat Al-Quran. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Artinya kau berpegang teguh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lihat soto, dia bermain sama kawannya, haram hukumnya. Lain kalau memang digunakan misalnya orang lagi sholat, ini diumpam dalam hukum tinggi. Boleh tak kita ngomong dalam sholat? Tidak boleh. Tapi kalau kita ngomong misalnya kita lagi sholat. Lagi sholat ada orang ngetok pintu. Tok. Assalamualaikum. Kita kuncikan namanya. Kita sengaja pintu tidak kita kuncikan. Jadi kita pas kepala bolin
amin. Itu dari ayat. Ayat apa yang ada ngomong? Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah dengan selamat. Kita ambil ayat Al-Quran. Niat kita masuk ayat Quran sekaligus nyubuh masuk. Atau niat masuk ayat Quran boleh. Boleh. Tapi kalau niat mencoba masuk ayat tanpa masuk niat Tuhan, itu tidak boleh. Nah, seperti juga tadi, misalnya betul dia lagi sholat, awal itu namanya Yahya. Yahya dia lagi duduk, dia lagi sholat, tengok Quran atau kitab itu nak jatuh. Dia menjauh tahu pakainya ayat tadi. Ya Yahya khudh kitab babil buah. Yahya mau tengok ada Quran yang apa? Ambilnya, gitu. Boleh tak? Boleh. Kalau tapi diniatkan baca Quran juga, tak boleh cuma niat untuk ngomong. Jadi kita harus tahu kapan boleh kita gunakan alat Quran di situ untuk kita berpegang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kembali makna niat kita memakai ayat Al-Quran. Kalau niat istihza itu artinya menghina, jelas haram, itu kufur artinya. Kalau niat bermain-main itu haram, tapi tidak nyampe kufur. Sama. Kalau maki biasa baik itu sebagai ulama atau makruh. Jangan dipakai ayat Al-Quran itu dengan untuk sesuatu yang kita biasa pakai sehari-hari. La ilaha illallah. Wa kadzalika yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Begitupun kufur beliau mengatakan kafir. Fa in kana bi ghairi dzalika al-fasad fala yakfur. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar la tas'udu hurmatuhu. Benar yang katakan tadi, kalaupun tidak niat istihza itu haram hukumnya. Begitupun wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan. Haram juga hukumnya kafir kalau orang mencaci seorang nabi ataupun seorang malaikat. Tidak boleh. Misalnya dia ngomong, banyak Nabi Muhammad ini kita macam ini. Tak begitu gitu. Kita apa ini? Tak boleh, haram hukumnya. Yang hukumnya haram ataupun malaikat dicaci itu hukumnya haram, bisa keluar dari agama Alhamdulillah. Aqulu fawadan in sallait. Au ma asabtu khairan mundu sallait. Nah, orang termasuk qala menurut beliau ini perkataan ulama, mereka sumberkan dari hadis Rasulullah. Ada yang orang ngomong macam ini. Jadi dulunya tak sholat. Ketika tak sholat subhanallah rezekinya lancar. Akhirnya ada kiai yang tahu di semayang lah. Tahu dia rezeki banyak. Apa buat semayang suku ini Allah baru ketika Allah. Nongol dia semayang. Pas semayang subhanallah rezekinya macet. Pas semayang rezekinya macet. Dia ngomong ma asabtu khairan mundu sallait. Aku tidak dapat keuntungan sejak semayang. Malah rugi harus sejak semayang. Nah, alhamdulillah. Yang menyalahkan sholat pada sholat itu sesuatu yang wajib. Ini juga kalimat yang alhamdulillah. Atau dia mengatakan Aw salatu la tuslahu li. Salat itu tidak pantas buat anak. Mau macam itu. Alhamdulillah juga. Because istighfar dengan niat menghina ataupun meremehkan. Aw istihlal tarkiha aw tasha'u biha. Aw qala al-muslim ana aduka wa adu nabik. Kalau seorang mengatakan juga kepada seorang muslim, aku musuh kau, juga musuh nabi kau. Tidak boleh, hukumnya juga haram. Ustaz. Al-Qur'an syarif ana aduka wa adu jaddika. Atau seorang ngomong sama seorang habaib misalnya, aku musuh kau, musuh datuk kau. Siapa datuknya? Rasulullah. Nah, boleh juga. Sama baik. Hukumnya haram, bisa kufur. Alhamdulillah. Atau au adu wa adu jaddika. Muridan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu syai'an min nahwi hadzal alfaz, dan mengucapkan daripada kalimat kuning seperti ini. Waqad ada Syekh Ahmad bin Hajar wa Qadhi Iyad rahimahumullah ta'ala fi kitabihima al-Islam wa Shifa. Ini kalimat-kalimat bisa kita buka dalam kitab Shifa, di karangan oleh Qadhi Iyad ataupun kitab al-Islam di karangan oleh Ibn Hajar radhiyallahu anhu, syai'an katsiran, banyak lagi daripada ucapan-ucapan yang bisa membuat orang keluar dari agama Allah. Bayan bagi islah alaihi wa man lam ya'rif syarra yaqra fi. Maka hendaklah kita mencari, membuka buku-buku ini. Kenapa? Kata beliau, wong yang tidak tahu bahaya bakal terjatuh dalam bahaya tersebut. Kalau kita tidak tahu yang mana yang buruk, yang mana yang bagus, kita bakal terjebak ke dalam keburukan. Macam kalimat-kalimat tadi, kita sudah banyak tahu lah. Insya Allah kita banyak yang dari kita. Tapi wong tidak tahu, bahkan yang mengucapkan. Yang mengucapkan kemaksud perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحاصل أن أكثر العبارات ترجع إلى أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استغفار بالله. Walhasil semua perbuatan-perbuatan yang membuat kita kufur ataupun ucapan-ucapan itu semuanya kembali kepada kebanyakan kalau itu dilakukan dengan niat menghinakan atau mempermainkan daripada apa yang kita sebutkan tadi. Istighfar menghinakan Allah atau kutubi atau kitab-kitab Allah atau rusuli ataupun rasul atau malaikati atau syairi atau syiar-syiar Islam tidak boleh kita hinakan. Tidak boleh kita hinakan. Mungkin dari awal ada sebenarnya beliau ada memakai imamah. Kebetulan ini lucu, badannya kecil, pakai imamah besar. Oh jadi yang dia dulu udah muncul pada dulu. Tak boleh. Ini haram hukumnya. Itu kufur. Tak boleh kita istihza. Tak boleh kita menghina. La ilaha illallah atau syiar atau syairullah atau ma'alim ad-din ataupun ajaran-ajaran dalam agama atau ahkamihi atau wa'dihi atau wa'idihi kufrun atau maksiyah pada hadar insan min dzalika jahlan. Baik, nah sekarang bagaimana kalau seorang itu kita dapatkan na'udzubillah melakukan suatu kekufuran? Yaitu ala kullu man waqa'at minhu riddah al-auda fawran ila Islam. Wajib hukumnya bagi siapapun yang mungkin tidak sengaja, bagi sengaja melakukan daripada hal-hal yang membuat dia jadi murtad, itu harus langsung balik ke Islam secepatnya. Harus langsung balik Islam ke secepatnya. Bin nutuk bisyahadatain dengan cara bagaimana mengucapkan syahadatain, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, terus dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian wal iqla' amma waqa'at bihi min riddah. Kemudian dia lari, dia tinggalkan benar daripada perbuatan-perbuatan yang membuat dia jadi murtad. Misalnya alhamdulillah dia tadi itu menyembah patung, ada patung di rumahnya. Pas dia syahadat, itu patung harus langsung dibuang. Dibuang, dihancurkan, jangan sampai masih ada di rumahnya. Ya karim ya Allah. Wal iqla' amma waqa'at bihi riddah wa yatbu 'alaihi nadam ala ma asaba min wajib, dan juga nyesal. Dengan benar menangis dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukannya. Wal azmu ala alla ya'uda limithlihi, dan bertekad untuk tidak mengulangi sekalipun dalam hidupnya. Wa qada'u ma fatahu min al-wajibat syara' fi tilkal muddah. Nah, untuk orang yang murtad itu beda dengan orang kafir masuk Islam. Orang murtad masuk Islam itu selama dia murtad tadi, berapa sholat yang ditinggalkannya, berapa puasa wajib yang ditinggalkannya, berapa zakat yang ditinggalkannya, itu wajib digodok. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafirnya itu dia masuk Islam tidak wajib digodok apa yang pernah dilakukan sama dia tak kafir. Jadi wajib digodok. Wajib syarat diturunkan mudah. Fa'ilam yatub wajibat istitaratu. Kalau dia tidak tobat wajib disuruh untuk tobat. Dia tobat enggak dipaksa tobat kan? Boleh diancam. Kalau tidak tobat tutup. Boleh. Ustaz, tapi kan dalam agama la ikrah fiddin. Tidak ada paksa dalam agama. Tidak ada paksa dalam agama itu kalau yang belum masuk Islamnya. Tidak boleh kita paksa dia masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, keluar itu dipaksa kembali lagi. Untuk apa? Rahmatan lahu. Untuk menyelamatkan dia. Kemudian juga kita dipaksa dalam arti kata kita disuruh sholat kita masuk neraka. Paksa bagi kita. Ini paksaan untuk orang sudah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam tidak ada paksaan sama sekali. Nak masuk Islam jatuh tidak galak sudah, tidak ya sudah terbuka. Tinggal kalau galak tidak. Tapi kalau sudah masuk Islam wajib dijalankan Islam itu. Fa'ilam yatub wajibat istitabatuhu, wajib disuruh tobat. Wala yuqbalu minhu illa Islam au batal. Maka kalau dia wala yuqbalu minhu, maka disuruh dia masuk Islam. Tak dalam Islam pilih terus. Imam Islam imam dulu. Tapi bukan kita. Ini pun kalau kita hidup di negeri yang berdasarkan ajaran Islam dilangsungkan di situ. Ya, kalau menurut kita mungkin dari segi kacamata akhirat kita benar, tapi secara hukum negara kita tidak akan salah hukum. Karena kita hidup bukan di negeri Islam. Walaupun banyak orang Islam, tapi pemikiran undang-undang kita banyak bertentangan dengan Islam. Jadi kita tidak baca kalau ini. Ya, menurut Islam, tak kata Islam korupsi, tak kata Islam maling. Ya, tetap maling banyak sedikit. Apa kita sampai miliaran, sejuta, ditetap, dibunuh.
Sekarang semalam sampai baca mulu berpuluh-puluh, berpuluh-puluh kok, mulu udah kecil. Masuk menjaga cuma gitu baik. Ya, mau buat dolim segala macam habis itu baik. Berzina segala macam tidak dijauh kan. Yang zina musuh, kalau bertisan, lempar sampai mati. Kalau bertisan, zina musuh itu buang api atau menerima sebelah laki masih melacur, itu dihukum dilempar batu sampai mati. Kalau hukum, tapi negeri kita ada KKT. Malah nak hukum bila dilindungi, disediakan yang tempatnya. Disediakan ini tempatnya dilindungi. Subhanallah. Makanya kalau kita banyak musibah ya wajar lah. Musibah agama sudah lebih banyak. Jadi bunuh itu kalau memang negeri kita negeri Islam. Jadi yang membunuh kita itu siapa? Hakim dan kita pemerintah. Bukan sembarangan. Ada sekarang pemerintah berundang-undang untuk teroris bunuh. Ya. Nah, sebenarnya seluruh hukum Islam kalau tidak jalan juga banyak yang melakukan kejahatan dibunuh. Yang bunuh wong. Yang membuat zina muson tadi. Oh banyaknya malah dihukumkan loh. Tangan banyak yang menjadi potong tangan kan. Ya, kalau memang anggota agama kita jalankan secara syariat. Wabah bola pihak sohu. Wong yang ridha kalau sedang puasa batal puasanya. Kalau dia tayamum batal tayamumnya. Tapi kalau dia wudu tidak batal. Kalau dia wudu tidak batal. Artinya misalnya alhamdulillah, wong habis punya wudu, lagi punya wudu atau murtad. Kemudian dia sadar, nyesel, tobat, syahadat lagi. Wudu lagi ya kalau semayang, enggak usah lagi. Wudu tadi masih ada. Tapi kalau tayamum, dia tayamum, enggak semayang, tayamum dari atau di murtad, masuk Islam lagi, syahadat, enggak semayang, dia tayamum dari boleh enggak boleh, harus tayamum lagi. Puasa batal. Enggak nyambung lagi boleh enggak? Tidak baca, sudah batal. Harus didodok, besok puasa lagi. Ini hukum untuk yang murtad. Waqala biha shamu wa tayammuhu wa nikahuhu qabla dukhul. Dan nikah sebelum dia berjima. Kalau muslim sama muslim kawin habis akad, maaf belum berjima, belum berhubungan dengan istri, tahu salah si murtad, lepas pernikahan tersebut tidak sah. Walaupun tadinya sah, tapi dengan syarat sebelum dukhul. Kalau sudah dukhul, dia jatuhnya ceria, tapi tidak ikatan masih ada. Dan kalau dia balik Islam lagi, banyak nyambung lagi perkawinan tersebut. Makanya Pak Daud begitu pun setelah dukhul. Tapi kalau dia jadi kalau pas nikah, sebelum dukhul ataupun ba'dah, sudah dukhul itu jima, mana dukhul? Jima berhubung sama istri. Dengan kafirnya dia tadi, maka lepas ikatan pernikahan tadi. Kalau dia masuk Islam, kawin lagi apa menyambung tidak, akad lagi harus. Akad lagi. Tidak macam mau bercerai. Mau bercerai, kalau dia cerai, langsung lagi dia ngomong tolak bercerai tu. Sore-sore nyesal dia, kurujuk tu, sudah nyambung. Tapi kalau lewat masa iddah itu ada. Masa iddah itu kalau mau bercerai anda itu 3 kali suci dari head. Kalau lewat 3 kali suci, dia pengen balik sudah tahu. Katakan 3 kali suci itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kalau pengen balik lagi, cukup tak mau rujuk kau, tidak masa harus kawin lagi, akad lagi baru. Beda kalau masih dalam masa iddah. Masih masa iddah, baru seminggu, baru minggu, baru 2 kali head, sekali head, rujuk langsung pacar rujuk. Itu nanti ada pembahasan sendiri dalam masalah pernikahan. Illa bi'adfil iddah, wala yasihu 'aqdun nikahihi, fatahmu dzabihatahu. Haram makan sembelihan orang kafir. Haram. Kalau sembelihan muslim, ini perlu kita ingat, mungkin dulu sempat bersama dan waktu musim dekat lebaran. Sebenarnya untuk mazhab Syafi'i, sembelihan yang penting muslim yang nyembelih. Perkara dia tak macam bismillah, tak jadi masalah. Yang penting dia muslim. Tapi kalau kafir tak sah. Maka kalau masih pandai yang nyembelih, tak jadi masalah. Yang penting dia muslim. Semayang jalan tak apa-apa. Yang penting dia muslim. Tapi kalau ada pacak carilah jangan mau kita semayang, lebih afdal, lebih berkah. Kita bisa sembelihan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain mengatakan tidak sah, harus bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wala yarisu wala yurith. Nah, ini juga penting harus kita tahu. Wong murtad, wong kafir dengan orang muslim itu tidak saling mewarisi. Jadi kalau ada sikap oke, ayo masuk Islam. Dia meninggal,
itu anaknya sebenarnya nggak berhak. Kalau menurut hukum agama, tapi kita pakai hukum negara ini, akso, dapat jatah gitu. Nah sebaliknya, kalau seandainya apanya kafir, dia muslim, secara hukum syariat tidak berhak si anak dapat barisan dari apanya. Kenapa? Agamanya berbeda. Begitu pun orang yang murtad tadi. Orang murtad, alhamdulillah, tidak berhak dia mengambil warisan apa penyembuhannya. Dulunya meninggal, mengambil warisan tak boleh. Kalau bukan muslim, tidak berhak. La yuridu wala yurafu wala yusallu alaih, dan orang murtad ini sama orang kafir tidak boleh disemayangkan. Kalau dikafani dimakamkan tidak apa-apa. Dia terlibatkan terkadang bisa jadi seorang kafir itu kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Kalau dia meninggal sunnah ditanam. Kalau selain kiranya dia kata ngurus. Mayit ini kata ngurus. Kalau talak ke bau, bahkan merusak kampung. Tanam sunnah hukumnya. Yang kita sunnah itu seperti kita menghilangkan gangguan di jalan. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang musuh Islam, dengan terang-terangan, dengan cacian ataupun dengan apalah, itu kalau dia mati utang ke laut tak apa. Yang ke laut, utang ke hutan, ya tidak usah ditanam, tidak usah dikafan. Kalau kafir ini kafannya tidak apa-apa, bungkus ala kadarnya, tidak sunat macam kita ni, dibungkus, masuk peti, tanam. Tapi jangan disolatkan, haram hukumnya. Jangan disolatkan. Tak perlu dimandikan juga. Tidak dimandikan. Wala yuwassal, tidak disolat, tidak dimandikan. Wala yukafanu, wala yudfanu. Nah untuk orang murtad lebih parah dari kafir dhimmi. Dia lebih parah dari kafir dhimmi. Hukumnya sama dengan kafir harbi. Apa? Tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh ditanam. Artinya diuntal ke laut atau diuntal ke hutan. Ini untuk murtad yang negara masuk Islam. Sama, sudah murtad tidak balik lagi. Sama dengan kafir tapi kafir harbi, kafir yang musuh Islam. Kalau kafir dhimmi boleh kita tanam, boleh kita kafani tapi tidak usah dimandikan, apalagi sholat haram hukum tidak boleh. Wa ma'ruhu baik, dan harta orang yang murtad itu menjadi milik umat Islam. Yang milik umat Islam ini yang jelas kalau kita itu jadi yang menjalankan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Feedback saya sampaikan, manfaatnya yang kita tanyakan pada hukuman akan datang di Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil-Qubul, tamam bil-Usul, wa na'udzu billahi min al-Rasul. Habibat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nuruhu wa rusuluhu wa al-jasad wa ruh wa thabat an-nusur. Thumma inna nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam min salat nabi asal sedikit mengulang ada khassa khususan sahibul haras sahibul hadzal musalla sallallahu alaihi wasallam isman bijal sama wa dzurriyyati awladi wa man adara hadzal musalla bi hadzal min ahli al-aqyad min salat man fi al-irshad wa ila arwah walidina wa bikum ummat wa ummat muslimin ajma'in isman sallallahu alaihi wasallam sejarah khassa wa sallallahu alaihi wasallam insyaallah jannah أنه يعيد عليهم ببركاتهم وأصحابهم أموالهم وأمورهم ورحمة أزواجهم في الدين من العقل جالسة وكذلك ونشاء ما يحبنا محمد الحبشي أنه يعيد عليهم ببركاتهم وأصحابهم أموالهم وأمورهم ورحمة في العقل جالسة وكذلك ونشاء ما يحبنا إلى حضرة النبي الفاتحة.